Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan 10 ya untuk materi kita yaitu pengantar forensik digital ya. Jadi di keamanan sistem penjaminan informasi ini selain kita melakukan keamanan dalam melakukan eh, transferan informasi, pembuatan informasi, ya. Nah, dari hasil informasi yang diberikan, ya, itu kan berupa data digital. Nah, data digital itu nanti bisa kita lakukan forensik. Ya, maksudnya forensik ini adalah kita bisa memeriksa gitu, kayak seolah kita forensik mayat ya. Jadi kita memeriksa hasil data digitalnya tersebut, ya, dari keaslian, kemudian informasinya benar atau tidak gitu ya, masuk ke keaslian sumbernya ya, sumbernya, kemudian eh, apa jumlah informasinya ya, dan lain sebagainya. Jadi yang berhubungan dengan forensik ya. Jadi di keamanan penjaminan keamanan informasi ini, forensik digital ini masuk dalam materi tersebut ya, karena masih berkaitan ya dari data yang dihasilkan. Nah, istilah yang berhubungan dengan forensik digital ya, ini ada affidavit ya. Nah, kalau kita berbicara tentang forensik digital, berarti kan berbicara tentang hasil digital yang diselidiki gitu ya. Nah, itu masuknya ke dalam proses pengadilan ya. Nah, beberapa yang kasus yang sekarang terjadi ini kan contohnya adalah ijazah terkait ijazah palsu dari mantan presiden kita sebelumnya ya, Bapak Jokowi. Ya, bahwa diindikasikan ada kepalsuan dari ijazah yang diterbitkan. Ya, nah itu kan masih dalam polemik ya, polemik dari persidangan-persidangan bahwa sempat itu di 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 apa bersalah ya si Roy Suryo ya karena menganggap itu hanya berita palsu gitu ya. Nah, tapi Roy Suryo itu yakin bahwa ini adalah kebenaran, cuman mungkin masih perlu ditelusuri ya. Nah, jadi sampai sekarang ini masih simpang siur ini beritanya ya. Nah, di sini istilah-istilah dalam eh, forensik digital ini ada affidavit ya, bersumpah kesaksian bahwa fakta-fakta tertentu dimiliki oleh petugas investigasi dan bahwa mereka memerlukan pemeriksaan barang-barang tertentu ya yang terletak di tempat tertentu. Jadi penyimpanannya ya, fakta, barang dan tempat harus ditentukan dalam pernyataan tertulis. Nah, ya. Nah, ini sumpah kesaksian gitu ya. Nah, kemudian forensik digital. Nah, forensik digital ini berkaitan dengan investigasi. Nah, investigasi ini kan berarti melakukan penelitian, melakukan penelusuran, memeriksa gitu ya. Nah, ini investigasi. Jadi melakukan pemeriksaan secara detail ya, secara menyeluruh, secara eh, sampai ke akarnya gitu ya. Nah, ini investigasi. Nah, investigasi ini melibatkan pelestarian, ya, identifikasi, ekstraksi, dokumentasi, dan interpretasi. Ya, dokumentasi berarti kan berkaitan dengan data-data yang sudah disimpan gitu ya. Kemudian interpretasi ini berarti berdasarkan penterjemah gitu ya, penerjemahnya. Nah, media komputer untuk analisis pembuktian dan akar penyebab. Nah, seperti forensik tradisional ya, umumnya forensik tradisional misalkan memeriksa secara tradisional secara langsung gitu ya. Nah, kalau forensik digital ini mengikuti metodologi yang jelas dan terdefinisi dengan baik, tetapi masih cenderung sama ya seninya dengan sains. Ya, nah yang kejadian sekarang yang tentang ijazah-ijazah ini kan masuknya ke forensik digital. Ya, karena memang data yang dihasilkan itu sudah berupa digital. Tapi sebenarnya kalau misalkan fisiknya ada ya secara aslinya berarti kan harus masuknya kan ke forensik tradisional juga. Ya, jadi kombinasi sebenarnya ini. Ya, dan itu masih jadi polemik ya sampai sekarang dan kepolisian masih belum eh, masih menutupi lah istilahnya ya. Nah, istilah yang berhubungan lagi ya, ada penyimpangan digital. Nah, penyimpangan digital berarti kan perilaku yang menyimpang ya. Nah, bisa berupa kejahatan. Kejahatan terhadap atau menggunakan media digital. Ya.
Ya, kejahatan yang dihasilkan dengan menggunakan media digital, teknologi komputer, atau komponen terkait. Dengan kata lain, komputer adalah sumber kejahatan atau objek kejahatan. Ya, misalkan buat eh, apa hacking ya, buat melakukan pemalsuan data, melakukan penyadapan ya, dan lain sebagainya. Kemudian e-discovery ini identifikasi dan pelestarian materi pembuktian yang terkait dengan tindakan hukum. Ya, nah bahan bukti atau evidentiary material atau IM. Nah, ini bahan buktinya. Juga dikenal sebagai item nilai pembuktian potensial, ya. Dan informasi apapun yang mendukung kasus berbasis hukum atau kebijakan organisasi terhadap tersangka. Bahan bukti ya, maksudnya memang barang buktinya gitu. Kemudian kebijakan bahan pembuktian, polisi IM ya. Nah, ini kebijakannya maksudnya ketika ada bahan bukti ya, barang bukti, bagaimana kebijakannya gitu ya. Nah, ini apa termasuk ya dokumen kebijakan yang memandu pengembangan dan implementasi prosedur ya terkait pengumpulan, penanganan dan penyimpanan barang-barang ya dengan nilai pembuktian potensial ya serta organisasi dan pelaksanaan tim pengumpulan IM. Ya, biasanya pada saat investigasi ya, berarti kan mengumpulkan barang bukti, mencari barang bukti. Nah, kemudian ketika dikumpulkan nanti ada timnya gitu ya, timnya yang mengecek, kemudian pasti mempunyai kebijakan ya, misalkan barang bukti itu tidak boleh dirusak atau barang bukti tidak boleh hilang, barang bukti tidak boleh ada apa kerusakan di barang buktinya tersebut. Ya, itu ya masuk ke dalam kebijakan bahan pembuktian. Nah, forensik ya ini adalah aplikasi kohoren teknik investigatif metodis ya untuk mengumpulkan, melestarikan dan menyajikan bukti kejahatan di pengadilan atau pengaturan seperti pengadilan ya. Jadi forensik ini berarti melakukan setelah penyelidikan kemudian nanti eh, melakukan bagaimana apa sanksi-sanksi yang akan diberikan itu seperti apa gitu pada saat di pengadilan nanti. Ya. Nah, forensik ini memungkinkan penyelidik untuk menentukan apa yang terjadi dengan memeriksa hasil peristiwa kriminal, ya baik alami, disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya. Nah, itu istilahnya. Kemudian ada surat perintah penggeledahan. Nah, ini juga sama. Nah, ini biasanya untuk mengecek ya, setelah kita ketemukan barang bukti, kemudian oh ternyata barang bukti tersebut ada lagi di tempat yang lain. Nah, kita harus memberikan atau membuat surat perintah penggeledahan ya. Biasanya kan ini terkait ke kepolisian ya untuk mengecek ya barang bukti tersebut ada di rumah rumah siapa misalkan ya. Jadi harus dilakukan penyelidikan atau penggeledahan. Nah, ini kita harus membutuhkan suratnya ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi orang masuk itu nanti kalau misalkan dia marah ya yang punya rumah misalkan ya karena dia memang tidak bersalah gitu. Nah, karena ada surat perintah ini maka eh dengan dengan apa namanya ya nantinya pasti harus disetujui gitu bahwa dilakukan penggeledahan. Ya, jadi ini berupa pernyataan tertulis yang menjadi surat perintah penggeledahan ketika ditandatangani oleh otoritas yang menyetujui. Nah, ini biasanya pihak kepolisian ya. Untuk panduan responder forensik komputer lainnya, ada ini beberapa website ya. Bisa kalian lihat di sini ya. Incident dan atau juga situs web National Institute of Justice di www.nije.pemerintah.gov ya, biasa .gov.id. Nah, forensik digital. Nah, ini juga dikenal sebagai forensik komputer atau forensik jaringan. Nah, definisi umumnya, forensik digital ini dianggap sebagai penerapan sains keidentifikasi, pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis data sambil menjaga integritas informasi, ya, dan mempertahankan rantai penahanan yang ketat untuk data. Nah, metodologi forensik digital dalam forensik digital ini metodenya, cara melakukannya ya. Nah, yang pertama identifikasi item ya. Nah, untuk pembuktian, kemudian memperoleh atau menyita bukti tanpa perubahan atau kerusakan. Nah, nanti barang bukti yang sudah diambil ya, yang sudah ketika melakukan penggeledahan kan barang buktinya ketemu, kemudian nanti diambil. Nah, kita tidak boleh merusak barang bukti tersebut ya tanpa ada perubahan dan tanpa kerusakan. Ya, jadi biasanya memang harus steril ya di tempatnya steril,
Kemudian tangannya juga harus steril kan takutnya nanti ada sidik-sidik jari gitu ya. Kemudian ambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa barang bukti ini ya pada setiap tahap benar-benar otentik dan tidak berubah sejak diambilnya. Ya, jadi tidak boleh ada perubahan. Kemudian analisis data tanpa risiko modifikasi atau akses tidak sah biasanya dengan membuat salinan untuk analisis. Ya, membuatkan salinan data ya. Nah, pada saat kita menganalisanya, jadi harus membuatkan salinan data untuk analisis. Kemudian laporkan temuan kepada otoritas yang tepat. Nah, ini biasanya kan pihak kepolisian ya, pihak yang berwenang. Nah, ini gambaran digital forensik proses ya. Nah, pertama ya kita lihat di sini. Ini kan barang yang ditemukan ya, ada arsipnya. Ya, kemudian eh, pertama eh, polisi atau kebijakan ya, dia mendeteksi adanya kejahatan ya. Nah, kemudian setelah mendeteksi adanya kejahatan, melakukan pengecekan ya, investigasi ya untuk melihat barang buktinya. Kemudian investigasinya ini dapat diterima atau tidak ya. Ketika dia diterima, masuk ke dalam arsip ya. Ini maksudnya arsip gitu ya, yang barang bukti ya. Kemudian eh, apa ya? Oh bukan bukan. Ini kalau iya ya, kalau iya ini ya, dikumpulkan barang buktinya. Kejahatannya dari mana-mana aja gitu ya. Kalau no berarti kan bukan. Jadi cuma masuk ke berkas biasa aja ya, karena kan tidak bukan berupa kejahatan ya. Nah, kemudian ketika di collect evidence ya, ternyata memang ada. Nah, security juga mengecek bahwa memang terjadinya sebuah kejahatan ya. Kemudian dibuatkan reportnya ya, laporannya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam berkas atau arsip. Ya, sama ya, konsepnya sama seperti itu. Ya. Nah, itu gambaran digital forensik prosesnya. Fasenya, fasenya ini yang pertama itu collect ya, koleksi, kemudian examination, pemeriksaan ya, pengujian biasanya ya, pengujian atau pemeriksaan, kemudian analisis, analisa, lalu reporting, lalu buat laporannya. Ya, ketika selesai laporan terus collection lagi berikut sampai dia tuntas penyelesaiannya dan berulang. Ya, koleksi ini berarti mengidentifikasi, examination ini memeriksa ya. Kemudian analisis, menganalisa dengan metode yang benar. Kemudian pelaporan ini biasanya eh, apa sih namanya ya? Pelaporan kan prosedurnya ya, untuk membuatkan laporannya sampai ke tahap berikutnya. Kemudian sertakan pertimbangan forensik dalam info sistem life cycle. Nah, ini biasanya eh life cycle ini kan berhubungan misalkan kalau misalkan kalian belajar di sistem development life cycle ya, nah, itu kan masuknya ke dalam pembuatan sebuah sistem ya, pembuatan sebuah sistem. Nah, di sini dalam melakukan forensik ini kita sertakan juga sistem life cycle ya. Nah, yang pertama backup reguler ya, backup karena kan kalau di development life cycle ada kan ada backup, ada maintenance ya, kemudian ada audit juga ya. Nah, di sini di forensik juga sama, ada backup reguler, kemudian aktifkan audit ya, maksudnya pengecekan ya setelah dianalisa kan pasti kan kita harus audit gitu ya, tanya balik lagi gitu audit untuk menanyakan program tersebut gitu misalnya ya. Nah, pada workstation, server jaringan, kemudian mission critical application, ya. Nah, kemudian penyimpanan log audit yang terpusat dan aman, dan memelihara basis data, database ya, file hash dan aplikasi yang digunakan. Kemudian menetapkan kebijakan penyimpanan data, kemudian mendukung ulasan historis. Nah, menyimpan pedoman dalam prosedur untuk kegiatan forensik. Rekomendasi utamanya ya organisasi harus memiliki forensik yang bagus ya, kualitasnya dan eh, apa ya namanya ya, eh biasanya tuh ada sertifikasinya ya untuk melakukan forensik ini. Apalagi orang-orangnya itu yang berhubungan melakukan forensik digital. Nah, berarti kan harus mempunyai organisasi eh, yang memang diakui untuk melakukan forensik ya. Nah, terutama dalam penanganan insiden dan banyak tim yang harus berpartisipasi.
Nah, ini rekomendasi utamanya ya dalam melakukan forensik digital. Kemudian tentukan pihak mana yang harus melakukannya. Ya, ketiga, pertimbangan forensik harus secara jelas dibahas dalam kebijakan dan termasuk dalam siklus hidup life cycle tadi ya, siklus hidup sistem informasi. Ya, nah di sini peran dan tanggung jawab ya internal dan eksternal, kemudian kebijakan, pedoman dan kebijakan harus secara jelas menjelaskan tindakan forensiknya. Ya, kemudian pertahankan pedoman dan prosedur yang tepat untuk tugas forensik. Ya, dari persyaratan hukum dan pelestarian bukti atau barang bukti digital. Kemudian proses forensik ya, pertama diawali dari pengumpulan data. Nah, ini ya tadi ya collect dalam melakukan penggeledahan pasti pertama-tama dulu ya. Nah, ini pengumpulan datanya dulu. Ya, pengumpulan data yang pertama identifikasi kemungkinan sumber. Ya, datanya itu sumbernya dari mana. Ya, kemudian dalam memperoleh data berarti kan harus mencari sumber datanya dulu ya. Kemudian dikembangkan rencananya, ya, kembangkan rencana untuk akuisisi, ya, dari memprioritaskan berdasarkan nilai, ya, value, kemudian volatility, ya, misalnya dalam sistem langsung, ya, jumlah usaha yang dibutuhkan, ya, ini maksudnya dari data yang kita peroleh, kemudian kita kembangkan gitu, ya. Nah, kemudian memperoleh data setelah dapat ya forensik tools. Ya, gunakan tools forensiknya ya, misalkan dari softwarenya, hardwarenya gitu ya. Jaringannya, forensik workstation ya, tempatnya gitu ya, location, backup device. Nah, ini berhubungan sama penyimpanan ya device untuk backup, kemudian blank media dan persediaan penanganan bukti ya. Misalkan notebook yang terikat dengan keras ya, chain of custody form ya, tas dan label penyimpanan bukti, bukti rekaman, kamera digital dan lain sebagainya. Kemudian verifikasi integritas data. Ya, kemudian lakukan verifikasi setelah data yang diperoleh tadi. Ke verifikasi ini maksudnya memeriksa keaslian data benar atau tidaknya gitu ya. Nah, pelestarian bukti mungkin sangat penting ya, bukti dari perspektif hukum, disiplin dan standar, kemudian cleary ya, mendefinisikan rantai tahanan, kemudian log terperinci ini setiap langkah dan dalam pengumpulan data ya, yang pasti memang harus melakukan verifikasi untuk integritas data tersebut. Kemudian masih di pengumpulan data ya, ketiga pertimbangan respon insiden. Ya, jadi respon insiden tersebut setelah kejadian itu ada bahan pertimbangannya ya, ya kapan dan bagaimana cara terjadinya insiden tersebut. Ya, pertimbangan terlebih dahulu dampak dari strategi penahanan. Ya, mungkin ini maksudnya bahwa setelah dilakukan penelitian berikutnya ya, pasti ada dampaknya ya dalam forensiknya ini ya. Nah, pemeriksaan ya menilai dan mengekstrak informasi yang relevan ya. Jadi kan kita mencari data, kemudian kita cek nilai benar apa enggaknya, kemudian dengan informasi yang relevan, yang sesuai gitu ya. Lewati atau kurangi fitur OS ya, operation system atau aplikasi. Ya sebenarnya ini harus digunakan juga ya software-softwarenya ya. Nah, untuk mendeteksi forensik ini ya dalam melakukan penelitian atau pemeriksaan ini ya. Kompresi, enkripsi, kontrol akses dan lain-lain. Kemudian gunakan untuk alat untuk mencari. Nah, ini dalam melakukan pemeriksaan ya. Kemudian analisa ya, menganalisa berarti contohnya sih yayasan forensik gunakan pendekatan metodologis untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Jadi dalam menganalisa berarti kan harus sesuai ada urutan-urutannya gitu ya. Oh ternyata kejadian ini dari sini awalnya ini ya, terus masalahnya ini ada sumber masalahnya kenapa awalnya terjadi ini gitu. Jadi harus ada apa ya namanya ya tahapan-tahapannya gitu ya dalam menganalisa ini. Kayak dalam menganalisa ijazah itu kan pasti kan juga ada ya, ngecek dulu nih kok bentuknya seperti ini, dicek keasliannya dengan software apa gitu ya. Nah, kemudian dilihat tampilannya itu kok beda. Nah, ketentuannya kenapa beda? Kalau di situ kan ada
bahwa kan kalau biasanya bikin ijazah kan nggak boleh pakai kacamata gitu ya. Kenapa ini diperbolehkan menggunakan kacamata? Ya, dan itu yang masih mungkin menjadi rancu gitu ya beritanya. Dan mengidentifikasi orang, tempat, barang, dan peristiwa dan menentukan bagaimana elemen-elemen ini saling terkait ya. Jadi kan tadi saya bilang ya, jadi setelah pengumpulan barang bukti kan dianalisa, kemudian harus masuknya harus eh terurut satu sama lain gitu ya. Jadi saling terkait. Oh, ternyata kesimpulannya ini gitu ya. Jadi mengkorelasikan data di antara banyak sumber. Nah, kemudian setelah dianalisa, kemudian pelaporan ya dibuatkan report ya. Nah, laporan berupa biasanya ini berita acara ya dan lain sebagainya yang buat untuk nanti masuk ke dalam pertimbangan hukum ya, ke dalam peradilan gitu ya. Nah, mempersiapkan dan menyajikan informasi dari tahap analisis, penjelasan alternatif, pertimbangan audiens ya, jurnal hukum, visualisasi dan grafik. Nah, informasi yang dapat ditindaklanjuti ya setelah laporan dibuat, nanti bisa ditindaklanjuti nih kemana-kemana berikutnya ya, atau bisa juga ternyata ada lagi masalah lain gitu ya yang menyebabkan pelaporan ini ya, pemulihan kebijakan, kesalahan prosedur ya dan lain sebagainya. Nah, media umum yang digunakan biasanya ya, ini ada berupa storage ya, beberapa storage. Ada floppy disk, disket, CD-ROM, DVD-ROM, hard drive ya. Kemudian zip disk, ini zip file ya, data zip file, just disk, just drive, backup tape ya. Kemudian magnet ya, magnetical optical disk ya, advanced technology attachment ya, ATF flash card. Nah, ini beberapa media storage yang bisa digunakan untuk forensik digital ya. Udah banyak lagi ya, nanti silakan SD card, memory stick, smart media ya. Nah, file system yang dihasilkannya ada FAT12 ya. Nah, ini biasanya masih dalam bentuk data yang lama ya, FAT12, FAT16 ini masih kategori MS-DOS-nya ini masih yang lama ya. FAT16. FAT32 ini masih yang eh, Windows 95, 98, 2000, 2003. Nah, kita kan sudah masuk ke dalam yang ini ya, masuknya tuh ke high performance ya. Ya, nah ini berupa file sistemnya. Kemudian menyalin file dari media ya, logical backup. Nah, ini melakukan copies directory dan file ya yang masuk ke dalam backup data tersebut ya, melakukan pembackupan data. Kemudian bitstream imaging ya atau disk imaging ya, bit by bit copy of the media including free and slack space ya, dalam melakukan copy ya, eh, didukung oleh media yang free ya, maksudnya yang kosong ya, maksudnya tidak boleh yang eh, apa, storage yang penuh juga gitu. Karena kan pasti kan kita kalau mau melakukan backup kan juga harus yang space harus banyak gitu ya, space buat drive-nya. Kemudian disk to disk copy juga sama ya, melakukan penyalinan ya. Kemudian dengan media yang berbeda ya. Eh, disk to file copy ya, penyalinan copy dengan media single logical data file. Menyalin file dari media dengan menggunakan sistem hidup tadi life cycle. Di sini eh, bahwa di sini tidak boleh, sistem life cycle ini tidak boleh digunakan karena tidak dapat divalidasi. Salinan bit demi bit dari area logis sistem live dapat diselesaikan dan validasi. Nah, kemudian untuk pencadangan logis, analis dapat menggunakan perangkat lunak pencadangan sistem standar. Kebijakan pedoman dan prosedur harus menunjukkan keadaan di mana gambar aliran bit dan cadangan logis akan digunakan. Nah, data file integrity ya masih dalam bentuk data kesatuan ya. Nah, ini file yang dicadangkan atau gambar integritas ya. Mulai dari write blocker ya, perangkat keras atau perangkat lunak, kemudian hard write blocker ya.
perangkat yang dihasilkan ya terhubung secara fisik ke komputer dan media penyimpanan. Software ya berhubungan sama software write block Ecker. Intisari pesannya ya untuk memverifikasi data yang disalin adalah duplikat yang tepat ya untuk membuatkan penyalinan data. Nah, beberapa masalah dengan pengumpulan data ini ada beberapa pendekatan untuk menggagalkan ya. Ya, misalkan dihapus oleh orang tertentu ya, wiping atau alat untuk menghapus data override. Kemudian demagnetizing hard drive, adanya kerusakan dalam hard drive-nya tersebut. Kemudian dirusakin tuh atau dihancurkan ya secara fisik atau secara langsung ya, buktinya gitu ya. Kemudian data tersembunyi atau tidak ditampilkan dalam directory, disimpan gitu ya, disembunyikan di dalam directory tertentu. Stripping di RAID yaitu formula bergaris terdiri dari partisi berukuran sama ya yang berada di disk drive terpisah. Kok kesini sih? Kemudian dalam memeriksa data ya, temukan file, gunakan slack space ya di mana nanti free space yang kosong ya. Kemudian ekstrak data ya, jenis file yang berbeda perlu mengetahuinya dari header file ya, data awalnya ya. Kemudian challenge dan bisa juga menggunakan dengan konsep enkripsi ya, atau juga dengan steganograph ya. Use forensic toolkits ya. Nah, gunakan eh, tool forensik ya berupa file viewer, kemudian uncompressing files ya, graphically display directory, identify no filesnya ya, kemudian perform string search ya dengan sesuai dengan pattern ya yang cocok ya dengan gambar-gambar yang cocok ya, kemudian akses file metadata. Nah, dalam menganalisa disesuaikan juga dengan rekomendasi ya, periksa hanya salinan atau gambar yang sesuai ya. Kemudian sistem life cycle ini ya untuk pelestarian bukti. Ya, pertahankan dan verifikasi integritas file ya. Nah, kemudian reply on file header not extension ya. Kemudian gunakan alat forensik untuk pemeriksaan atau analisa. Ya, itu sama ya pasti dalam proses analisa. Nah, ini dia beberapa materi yang berkaitan dengan forensik digital. Ya, itu saja materi yang saya berikan. Kalian tetap mengerjakan NetAcad ya untuk modul berikutnya. Ya, sudah saya share di grup. Nanti silakan dikerjakan. Itu cuma sampai 4 modul saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.